Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger buatan dari brand Anker yang support daya 140 watt yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 644.000. Tentunya bermain-main voucher ya. Untuk mendapatkan harga yang semurah itu, bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan tes adapter charger Anker ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger Anker 140 watt ini? Simak videonya. Unboxing adapter charger Anker 140 watt. Kita lihat tersegel dengan rapi. Saya buka mulai dari bawah dahulu. Kemudian kita cek dari sisi kemasan terkait segelnya. Lihat masih tersegel dengan rapi dengan plastik bening seperti ini. Kemudian dari sisi bawah, coba kita cek ya dari sisi segelnya. Ini menggunakan sistem segel plastik bening seperti ini. Kemudian saya buka, nah lihat ini saya buka, nah seperti ini, dia masih tersegel dengan rapi. Nah ini sekarang kita lihat apa yang kita dapatkan di dalam box adapter charger Ankernya. Ini yang kita dapat di dalam paket pembelian adapter charger Anker 140 watt yang dikemas dengan kemasan khas Anker seperti ini. Kemudian di dalam boxnya ini ada tempat adapter charger. Lalu kita akan dapat ini user manual, ada berbagai macam bahasa. Nah, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Kemudian di dalamnya ini ada semacam kertas seperti ini. Lalu di dalam bubble wrap kita akan dapat ini kartu garansi dan ucapan terima kasih. Dan ada buku panduan secara umum. Lalu kita akan dapat adapter charger Anker 140 watt yang terbungkus plastik. Nah, ini saya buka plastiknya. Nah, sebentar saya buka dahulu plastiknya. Nah, ini plastiknya lumayan kuat ya kemasannya. Tidak bisa dibuka secara baik-baik, harus dibuka secara paksa seperti ini plastiknya. Nah ya, terbukti menunjukkan bahwa adapter chargernya tersegel dengan rapi gitu loh ya. Jadi harus dibuka secara paksa. Nah ini fisik dari adapter charger Anker 140 watt. Dari sisi tampilan fisik yang saya beli ini warna grey, ada tulisannya Anker 140 watt. Kemudian kita lihat dari sisi atas kosong, dari sisi sebelah sini kosong. Kita lihat dari sisi bawah ada 4 macam port, 3 port USB-C dan 1 port USB-A. Nah lihat nih, dia menggunakan sistem tampilan bagian portnya ini glossy seperti ini, sehingga menurut saya mudah meninggalkan bekas keringat. Kemudian dari sisi warna port ini dia warna biru, mudah semuanya. Ada tulisannya USB-C 1 140 watt, IQ3, dan ada C2, C3 dan USB-A 1. Coba kita lihat dari sisi USB-A nya ini terdapat berapa pin USB-A nya, bisa terlihat jelas. Dia terdapat 4 pin. Nah, terlihat jelas ya, 4 pin. Kemudian kita lihat dari sisi sebelah sini ada ini digital display. Lagi-lagi desainnya mudah meninggalkan keringat. Nah, ada tombol sentuhnya sebelah sini, nanti digital display-nya kita bahas lebih lanjut pada sesi selanjutnya. Kemudian kita lihat dari sisi bawah ini ada model colokan yang bisa dilipat seperti ini, sehingga enak ya, mudah digunakan untuk aktivitas traveling, lumayan hemat tempat, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat di sebelah sini ada spesifikasi dari adapter chargernya. Sebentar saya perjelas dahulu. Model A2697, kemudian total outputnya maksimal di 140 watt. Kemudian di USB-C 1 atau USB-C 2 dia bisa mencapai maksimal 140 watt. Nah, kemudian yang lainnya USB-C 3 dia bisa mencapai 40 watt maksimalnya. Untuk USB-A bisa terlihat di sini. Dia maksimal outputnya USB-A itu bisa mencapai 33 watt. Total outputnya bisa mencapai hingga 140 watt. Kemudian ini ada berbagai macam logo sertifikasi, mulai dari CE, logo gambar rumah, dan lain-lain. Jadi seperti ini ya fisik dari adapter charger Anker 140 watt. Dilihat dari sisi build quality Anker secara sablonan ataupun finishing produk, kita lihat ini
Secara sablonan cukup bagus, Anker bukan brand kaleng-kaleng, tulisannya cukup jelas. Kemudian coba kita putar untuk mencari tulisannya. Ini dari sisi port cukup detail dan cukup berkualitas sekali sablonannya. Bisa terlihat dengan jelas. Kemudian kita lihat dari sisi model sablonan atau wall sentuhnya juga sangat jelas dan bukan asal-asalan. Kita lihat dari sisi sablonan spesifikasi yang ada di sini juga kecil dan jelas, ataupun logo sertifikasi keamanan juga terlihat sangat jelas. Kemudian kita lihat dari sisi finishing casing satu dengan yang lainnya, misalnya dari sisi ini digital display-nya terlihat sangat rapi ya. Mulai dari casing sambungan antara ini dan ini terlihat jelas. Saya putar-putar, silahkan dilihat. Nah, menurut saya ini sangat rapi. Kemudian kita lihat sambungan yang dari sini. Nah, terlihat ini casingnya. Nah, sangat rapi. Saya putar-putar, silahkan dilihat. Nah ya, sangat rapi. Kemudian kita lihat dari sisi model lipatan colokannya ini. Coba. Enak kok. Nah, lihat. Ini kadang terlihat seperti agak berongga seperti ini. Kita kurang begini. Nah, akhirnya rapat. Jadi model lipatan flip colokannya ini sangat rapat dan sangat presisi. Nah, terlihat, dan coba saya kotak-kotak, tidak kocak. Kemudian kita lihat dari sisi tingkat kelurusan port, terlihat jelas sangat rapi. Jadi soal build quality dari sisi finishing produk maupun sablonan, Anker sangat berkualitas. Dilihat dari sisi durability, brand Anker saya sudah menggunakannya sejak lama. Contoh ini yang terdata, misalnya power bank, sudah pembelian sejak 2022 bulan 6. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, bisa dilihat ini masih nyala. Masih tidak percaya? Coba saya gunakan misalnya charging ke sebuah ponsel. Padahal usia pakainya sudah anggap sekitar 4 tahun gitu lah. Ini kualitasnya bukan main, menggunakan casing aluminium plus sel lithium ion 18650 dari brand Panasonic atau LG kalau tidak salah selnya. Jadi bukan kaleng-kaleng soal kualitas Anker. Lihat ini, saya hubungkan misalnya ke ponsel Samsung fast charging 15 watt. Sebentar, lihat start dari baterai 2%. Kita tunggu. Fast chargingnya aktif. Usia pakai 4 tahun dan masih aman gitu loh, belum drop baterainya. Lihat ini. Nah, untuk yang lain misalnya soal durability, saya sudah menggunakan misalnya ini adapter charger Anker. Pasti teman-teman paham, ini kualitas zaman dahulu, adapter chargernya bukan kaleng-kaleng juga. Lihat, ada tulisannya QC3 IQ. Nah, seperti ini. Nah, coba saya gunakan misalnya untuk charging ke power bank. Nah, ini saya juga menggunakan kabel dari brand Anker bawaan power bank. Ini micro USB ya. Sebentar, lihat ini. Nah, kalau zaman dahulu tahun 2022 masih sering ada kabel micro USB. Sekarang lambat laun micro USB mulai punah. Untuk perangkat zaman sekarang misalnya power bank, micro USB-nya kadang mulai dihilangkan. Lihat ini. Menggunakan adapter charger Anker 18 watt ya. Fast chargingnya. Sebentar, saya hubungkan. Salah saya, sebentar. Inilah seperti ini. Ini menggunakan kabel Anker plus adapter charger Anker, micro USB, fast chargingnya masih aktif ke power bank. Nah, masih yang lain tidak percaya tentang durability-nya. Coba saya ganti misalnya untuk charging ke ponsel ini Samsung 15 watt, saya ganti ini menggunakan yang port C. Nah, karena seperti ini. Nah, sebentar saya hubungkan. Nah, seperti ini, kita tunggu sebentar. Jadi saya melakukan tes itu sangat jelas dan sangat terang, tidak omong kosong, sangat terang, lebih terang daripada cahaya. Lihat, fast chargingnya aktif. Menggunakan adapter charger Anker, usia pakai anggap sekitar 4 tahun bahkan 5 tahun. Silakan explore postingan saya terdahulu tentang adapter charger ini maupun power bank ini, terdata dengan baik. Jadi soal durability, Anker sangat awet, dan perkiraan saya ini ya juga pasti awet sesuai dengan produk-produk keawetannya yang sudah saya gunakan sebelumnya. Tes kualitas lepas colok adapter charger Anker ini, coba ini silakan dilihat. Saya hubungkan langsung ke colokannya dan langsung nyala. Kadang ada ya adapter charger ketika kita nyolokin harus agak direnggangkan sedikit agar bisa nyala. Tapi ini nah, saya ulang lagi.
Ketika ini langsung dicolokin, dia langsung nyala tanpa harus saya renggangkan, langsung saya totokin. Nah, langsung nyala. Jadi enak kualitas colokannya. Kemudian coba kita tes dari sisi kualitas colokan USB-A. Saya ada USB-A seperti ini. Maksudnya alat tes lampu seperti ini. Lihat ini saya colokin, langsung nyala. Enak sekali lagi, tidak butuh direnggangkan atau dioklak-oklik gitu ya. Lihat ini saya ulang lagi, langsung nyala. Dan colokannya itu lurus, enak. Kita tidak perlu ngelurusin segala. Sekarang coba saya tes dari sisi USB-nya. Nah, seperti ini saya hubungkan menggunakan OTG seperti ini. Nah, kemudian coba yang USB-C sebelah sini saya colokin, lihat ini. Nah, sebentar dia mati. Ternyata yang bermasalah malah colokan bagian sininya, bukan di sebelah sininya. Paham ya? Nah, coba saya ulang lagi di sebelah sininya. Ini sudah terhubung dengan baik. Nah, langsung nyala. Nah, jadi kualitas colokannya Anker enak. Jadi sekali colok langsung nyala dan tidak perlu ngelurusin segala. Lihat ini saya colokin yang sebelah sini nyala. Nah ya, coba yang sebelah sini. Nah, kemudian ini lihat nyala. Kemudian coba saya utik-utik ininya. Kadang kalau modulnya kocak ya, kita colokin ini kadang agak semacam ada gerakan modul. Tapi ini enak rapat, lihat ini. Aman. Nah, ini ketika saya utik-utik ininya juga tidak mati, lihat. Nah ya, aman. Jadi dari sisi kualitas lepas colokan Anker pas, enak, sekali colok langsung nyala. Tes kualitas colokan ini apakah mengandung nempel magnet atau tidak, saya tes dengan menggunakan earbuds dari brand Nokia. Ini salah satu merek kenang-kenangan saya di era mulai mengenal ponsel, namanya Nokia. Nah, kemudian kita cek dari sisi perbandingan. Ini saya ada perbandingan adapter charger Anker 140 watt yang kita tes kali ini. Ada juga dari adapter charger Xiaomi Hypercharging 120 watt. Coba saya bandingkan dengan adapter charger polosan. Ini mungkin harganya sekitar 10 ribuan. Support Qualcomm Quick Charging 3.0. Sedangkan Anker ini harganya sekitar 650 ribuan ke atas. Nah, coba saya bandingkan mulai dari sisi yang adapter charger polosan dahulu ya, seperti ini ya. Ini ada magnetnya. Nah, silakan dilihat, ini saya tempelkan. Yang dari adapter charger polosan dahulu, nempel. Terlihat? Nah, ya. Coba saya tes lagi. Nah, efek dari sebuah colokan yang nempel magnet itu kita dalam usia pakai jangka panjang, dia akan berkarat. Efeknya kalau kita nyolokin adapter charger ini ke listrik, kadang muncrat listriknya, sehingga kadang terhalangi oleh karat. Proses transfer listrik dari stop kontak ke adapter charger kurang maksimal, kadang panas karena tidak nempel sempurna. Kadang bahkan kalau tidak nempel sempurna ada semacam kayak api gitu ya, sehingga kadang gosong ke stop kontaknya. Kira-kira seperti itu, atau mungkin punya pengalaman lain, silahkan berkomentar. Sekarang dari sisi sini nempel. Coba saya bandingkan dengan Xiaomi Hypercharging 120 watt. Ini adapter charger bawaan ponsel Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Lihat ini tidak nempel. Terlihat jelas ya, tidak nempel. Coba sebelah sini, mungkin satunya ini ada magnetnya, tidak ada, aman. Kemudian saya bandingkan Anker. Harga sekitar 600 ribuan sampai 700 bahkan 800, tidak nempel. Jadi kualitas dari adapter charger Anker ini colokannya tidak nempel magnet atau setara dengan anggap adapter charger Xiaomi Hypercharging 120 watt, cukup bagus. Tes perbandingan ukuran ini saya ada dua pembanding, Venson 140 watt sama Note X 140 watt, bisa terlihat di sini spesifikasinya. Kita cek dari sisi ukuran. Kalau Anker dibandingkan dengan ini, sebentar, Venson, nah seperti ini dia. Kemudian coba kita bandingkan dengan Note X. Kurang lebih ya sama lah ya dari sisi model ukuran seperti ini. Nah ya seperti ini adanya. Kemudian coba kita bandingkan misalnya dari sisi panjang. Nah ini saya buat seperti ini. Nah, saya taruh di sini. Kemudian yang Note X saya buat seperti ini karena ada colokannya yang tidak bisa dilipat kalau Note X itu. Nah seperti ini. Kalau menurut saya Venson dan Anker ini kurang lebih sama. Nah lihat. Nah ya, kalau Note X agak besar sedikit, mohon dikoreksi bila salah. Mungkin penglihatan saya bermasalah kan gitu.
Kemudian coba kita lihat dari sisi terakhir tingkat ketebalan. Nah, saya buat seperti ini mungkin. Nah, sebentar saya tata. Nah, seperti ini. Nah, atau seperti ini saja. Nah, sebentar saya tata. Tebalnya seperti ini. Sama ya kurang lebih. Cuman kayak semacam lebih tebal Venson, karena Venson itu warnanya kan silver, lebih menyala. Nah, lihat. Nah, seperti ini perbandingan tebalnya. Kalau menurut saya ya kurang lebih sama lah. Nah, atau coba saya taruh seperti ini. Nah, seperti ini sebentar. Nah, ini dia ketika perbandingan tebal. Nah, ya kurang lebih sama. Jadi kalau dari sisi perbandingan ukuran kurang lebih sama lah ya. Kalau Venson dan Anchor identik 11-12 sama dari sisi desain, cuma yang beda Note X karena dia tidak bisa dilipat, kurang lebih seperti itu. Tes perbandingan berat ini coba saya bandingkan dengan dual adapter charger yang sama-sama support 140 watt. Ini ada dari brand Note X. Nah, seperti ini dia. Kemudian ada dari brand Venson. Nah, coba saya bandingkan dari sisi berat. Pertama, mohon maaf, saya tidak berani melakukan perbandingan getok-getok ya, karena ada digital display-nya, takut rusak. Kemudian kita lihat dahulu dari sisi Anchor. Ini Anchor 140 watt, cuma beratnya ini 283. Nah, kita catat. Ingatkan saya, 283. Kemudian coba kita bandingkan dari sisi misalnya Note X. Nah, ini 268, lebih berat Note X ya. Oh, saya agak lupa. 268 tadi Anchor 268, ini oh lebih berat Anchor 283. Nah, ingatkan lagi 283. Kemudian coba dari sisi Venson. Nah, seperti ini Venson. Anchor 283. Oh, lebih berat Venson 312. Jadi kalau Anchor itu ya beratnya ya tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan dibandingkan dengan Venson, masih berat Venson. Tapi apakah ada korelasi antara berat dengan sebuah kualitas atau performa adapter charger? Ya, perlu melakukan pengetesan lebih lanjut. Tes tampilan digital display adapter charger Anchor 140 watt ini ketika dihubungkan ke stop kontak. Lihat ini tampilannya, saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini ketika pertama kali dihubungkan. Kemudian otomatis langsung ke 0 watt, tampilannya seperti ini. Kemudian coba saya tekan ketika belum dihubungkan ke device ya untuk aktivitas charging. Lihat ini saya tekan. Nah, dia seperti ini tampilannya. Ada C1, C2, C3 dan USB-A. Nah, ini totalnya. Kemudian nah seperti ini. Ini temperaturnya. Cuman temperaturnya ini tidak ada angkanya ya. Cuma ada notifikasi low, mungkin normal atau panas seperti itu. Tidak misalnya 38 derajat Celcius ataupun yang lainnya, sehingga kurang detail kalau menurut saya seperti itu. Ya, ini tampilannya. Nanti mungkin kita cek lebih lanjut temperaturnya keluar angkanya atau tidak ketika kita tes untuk speed charging. Kemudian yang lainnya, ini total penggunaan adapter charger, durasi waktunya sudah saya gunakan 1 jam, kira-kira seperti itu. Kemudian ketika saya tekan lagi, dia kembali ke sini. Nah, sekarang coba saya gunakan untuk aktivitas charging. Misalnya ini saya hubungkan dengan menggunakan port USB-A dengan kabel eSager 100 watt 7 ampere misalnya seperti itu. Untuk charging ke ini, ke power bank. Silahkan dilihat ini sambil saya live kan seperti ini. Nah, lihat saya hubungkan ke power banknya sekarang. Apa yang terjadi? 1, 2, 3. Nah, dia akan otomatis masuk ke power distribusi. Padahal saya tidak melakukan klik ini power distribusi, otomatis ketika dihubungkan ke device langsung masuk ke power distribusi, menampilkan musiknya. Oh, ini dihubungkan ke USB-A. Ini totalnya 18 watt dari total maksimal 140 watt. Nah, ya seperti ini. Ini saya menggunakan power bank dari brand Acom AP201, support daya fast charging 22,5 watt, inputnya 18 watt. Sudah rasional ini 18 watt. Nah, ya kemudian coba kita klik dari sisi lainnya seperti ini. Nah, kan tidak ada temperatur, tidak ada angkanya temperaturnya. Kemudian saya klik lainnya seperti ini. Ketika terhubung ke device 1. Kemudian ketika saya klik dia seperti ini.
18 watt. Ini tampilan utamanya. Nah, coba saya hubungkan ini misalnya USB-C ya, ini ya. Anggap PD. Misalnya saya hubungkan ke port ini ada bawah, tengah, atau atas. Nah, saya suka yang tengah. Saya hubungkan yang tengah ini. Nah, otomatis dia kembali ke power distribusi lagi ketika dihubungkan ke device. Sudah nyala lampunya. Coba kita cek dayanya. Ini kan lampunya 1 watt lah. Kira-kira dayanya seperti itu. Nah, ini 1 watt. C1. Totalnya menjadi 19 watt. Nah, coba kita cek dari sisi yang lainnya ketika terhubung ke dua device seperti apa yang lainnya. Nah, dia seperti ini. Tetap tidak ada angkanya ya. Berapa derajat Celcius dia ada. Nah, yang lain seperti ini. Yang lain kembali lagi seperti ini. 19 watt, 18 watt plus 1. Nah, detailnya ya di sini. Nah, seperti itu. Tampilan digital display-nya Anker 140 watt. Kemudian ini ada settingan. Mungkin mau diputar seperti ini atau dibalik seperti ini bisa. Nah, tinggal kita rotasi layarnya. Nah, caranya ditekan tombolnya ini sambil ditahan. Lihat ini, saya tekan sambil tahan. 1, 2, nah, flip seperti ini. Dia flipnya berputar 45 derajat Celcius segini. Tidak langsung 180 derajat Celcius. Coba saya putar lagi. Nah, seperti ini. Coba saya putar lagi. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ada yang nerima adapter charger ini posisinya seperti ini. Oh, ini digital display-nya rusak, terbalik. Tidak, cuman belum disetting atau kesentuh lah. Kira-kira seperti itu ya. Ya, tinggal kita tahan seperti ini. Lihat. Nah, kembali ke normal seperti ini. Mungkin ada yang terima model seperti ini mungkin tadi. Nah, oh, ini kebalik ini. Seharusnya kan ini ada di bawah ya. Tinggal kita rotasi saja. Nah, ya. Jangan bingung langsung komplain ke penjualnya, itu fitur rotasinya. Jadi seperti ini ya, tampilan digital display Anker 140 watt. Tes akurasi digital display Anker 140 watt. Nah, ini coba saya bandingkan dengan menggunakan adapter charger function digital display juga 140 watt. Dan juga saya bandingkan dengan menggunakan Note X 140 watt. Tapi catatannya, saya tidak bisa mengatakan nanti lebih akurat Anker atau lebih tidak akurat Anker, tidak bisa mengatakan seperti itu karena tidak ada perbandingan kalau saya mengatakan atau dasar ini lebih akurat karena dasarnya seperti ini, tidak bisa karena tidak ada standarisasinya mana yang akurat. Kalau ibarat dalam agama Islam kan kitab sucinya Al-Quran, tidak ada Al-Qurannya, dasarnya seperti itu. Dan kita tidak bisa ya membandingkan digital display seperti ini dengan misalnya PowerZ, beda alat. Nah, jadi ya ini kita lihat saja nanti mana yang paling beda ya, itu mungkin kurang akurat atau bagaimana ya. Saya hanya menampilkan informasi digital display-nya seperti ini. Masalah mana yang lebih akurat atau bagaimana ya, kita lihat saja. Nah, saya sendiri juga bingung menggunakan bahasanya kan gitu. Intinya kita tidak bisa mengatakan lebih akurat ini itu kalau saya berpendapat seperti itu. Sekarang coba dari sisi Anker dahulu. Nah, ini sudah saya hubungkan. Misalnya ini ya, saya gunakan untuk charging ke power bank. Nah, power bank Akom ini dayanya 22,5 watt, inputnya 18 watt. Bisa terlihat di sini input Type C 9 volt 2 ampere. Nah, sekarang coba saya tidak usah menggunakan ini ya, atau menggunakan yang ini saja, agak mudah dioperasikan, yang cozy saja, hanya sebagai tambahan referensi lah. Saya menggunakan bahasa seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan ke power banknya. Nah, kita lihat ini. Nah, dari sisi USB daftar cozy itu membaca 16,6 watt. Secara teori power banknya 18 watt inputnya. Sekarang kita cek dari sisi power bank Anker. Inputnya 18 watt. Nah, mungkin Akom mengatakan input 18 watt itu dibaca dari adapter charger ini, bukan dari USB Dr. Cozy ini. Nah, kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi bila salah tentang pola pikir saya. Nah, kemudian jadi Anker ini sesuai antara spesifikasi input Akom 18 watt dengan Anker ini dayanya sama-sama 18 watt. Apakah itu akurat? Nah, kan gitu. Tapi kalau kita bandingkan mungkin referensinya dari USB Dr. Cozy ini kan 16,6. Oh,
mungkin USB .co-nya tidak akurat. Nah, bingung kan? Nah, ya intinya saya menampilkan informasi seperti ini gitu. Nah, jadi catatan saya ini dayanya 18 watt ke Akom. Sekarang saya ganti pembandingnya. Misalnya saya bandingkan dengan device yang sama Note X dahulu. Nah, Anchor tadi sudah real 18 watt. Nah, Note X ini coba saya hubungkan. Nah, sudah. Nah, kemudian kita lihat sebentar dari sisi ini. Kosi ini 17 atau 18. Nah, kalau saya mengatakan output dayanya berbeda, beda adapter charger, beda output, ini 18 watt. Nah, sekarang ke sini. Nah, ini 18 watt juga. Sebentar, ini pembandingnya. Nah, secara adapter charger ya sama-sama di 18 watt, ini sama antara Note X dengan Anchor. Cuman secara USB .co kan Anchor sekitar di area 16 ya, mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini tapi di Note X 18, coba saya nyalakan lagi, ini digital display-nya mati. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita menggunakan dasar persamaan adapter charger sama antara Note X dengan Anchor di 18 watt. Kemudian tinggal satu ini, Venson 140 watt. Nah, seperti ini. Jadi, ya silakan ya saya menampilkan informasi akurasinya atau informasi digital display-nya hasilnya seperti ini kan gitu. Masalah akurat yang mana, lebih mendekati yang mana. Nah, ini kalau Venson bahkan dia mencapai 19 watt. Padahal input power bank-nya ini 18 watt. Apakah Venson ini agak kelebihan daya? Padahal dua ini tadi sama-sama di 18 watt. Nah, kan gitu. Coba saya dari sisi USB .co 18,2. Nah, lihat ini. Nah, mungkin ya beda sendiri. Mungkin Venson ini agak kelebihan daya. Mungkin saya pola pikirnya seperti itu. Coba kita lihat yang lain. Nah, dia seperti ini. 9,2 volt kali 2,1 ampere. Ini power distribusinya. Nah, kalau Venson menghasilkan daya seperti itu. Cuman ini Venson ini tampilan digital display-nya atau sistem operasi digital display-nya lah, kalau menurut saya seperti itu, sudah beda dengan kedua adapter charger ini. Ini dia lebih detail, ada emojinya, ada ininya, kemudian ada power distribusinya dan seluruh dayanya. Kalau Anchor sama Note X kan beda. Kalau saya mengatakan teknologinya lebih terbaru ini, sehingga mungkin menghasilkan informasi digital display yang berbeda. Ini 19, kedua adapter charger ini 18. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi masalah saya mengatakan lebih akurat Anchor, lebih akurat Note X, atau lebih akurat Venson, saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Intinya ya informasinya seperti ini. Tes protokol daya cepat adapter charger Anchor 140 watt dengan menggunakan 3 alat tes USB Dotor ini, yaitu Finersi FNP58, lalu juga nanti ada USB .co X1 dan ada PowerZ seperti ini. Pertama saya tes dahulu dari sisi USB Finersi lewat jalur USB-A. Nah, ini lewat jalur USB-A langsung biasa seperti ini. Kemudian saya masuk ke fast charging, saya buat auto. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai lewat jalur USB-A. Dia support Samsung fast charging 9 volt, kemudian Huawei fast charging protokol maksimal di 12 volt, supercharger protokol maksimal di 23 watt, quick charging 2.0 dan 3.0 maksimal ini di 12 volt dan 11,9 volt. Selebihnya semua centang merah. Kemudian saya tes dari sisi kabel USB-C atau port USB-C ini. Nah, ini mulai masuk lewat kabel PD atau C2C. Saya buat auto detect. Ini port yang paling atas USB-C-nya. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading. Nah, lihat PD 3.1 140 watt. Nah, langsung sesuai dengan dayanya. Samsung 9 volt atau adaptive fast charging aktif, fast charging protokol diaktif tuh. Tapi supercharger protokol, quick charging 2.0 dan 3.0 dia tidak aktif. Kemudian ini quick charging 4.0 aktif. Lumayan banyak centang merahnya ya. Mungkin kabelnya bermasalah atau bagaimana, coba saya balik seperti ini. Coba
Ini kan tulisannya Vivan seperti ini. Saya buat seperti ini mungkin. Nah, kita coba ulang. Kadang juga ada kejadian seperti itu. Kan aneh, quick chargingnya centang merah, tapi tadi quick charging 4.0 aktif. Coba kita ulang lagi. Mungkin saja seperti itu. Nah, ini masih loading, kita tunggu sebentar. PD 3.1 aktif. Nah, coba. Adaptive fast charging diaktif. Nah, fast charging protokol aktif. Nah, tetap ya. Jadi ya memang hasilnya datanya seperti itu. Dia support QC 4.0 untuk lewat pengetesan USB Dr. Finersi. Tes protokol isi daya cepat adapter charger Anker 140 Watt dengan menggunakan USB Dr. Kosi. Nah, lihat ini saya menggunakan jalur USB-C-nya yang ada di tengah-tengah atau C2. Kemudian saya masuk ke menu ini protokol sebentar. Nah, ini kemudian ini saya loadingkan. Nah, kita tunggu sebentar. Lihat ini, coba PD-nya langsung ada tulisannya PD 3.1, PD 28 volt 5 ampere sama dengan 140 watt. PPS-nya juga 140 watt, imbang ya antara PD dan PPS. Kemudian ini voltasenya dia support paling tinggi 28 volt. Ini PA, saya kurang paham juga ini maksudnya singkatan dari P per A itu apa. Lihat dia maksimal di 140 watt. Kemudian ini QC 2.0 support hingga 12 volt. QC 3.0 support hingga 11,97 volt. Nah, ini kalau lewat USB Dr. Kosi hanya bisa lewat port USB-C saja. Kalau USB-A dia tidak bisa. Tes protokol isi cepat Anker 140 Watt dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Nah, ini saya menggunakan kabel e-Sager. Nah, kemudian saya masuk ke ini sebentar. Masuk ke protokol. Nah, ini ya charging protokol. Sebentar, ini masih loading, ada keterangannya seperti itu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa. Kemudian saya buat ini, saya buat auto detect. Ini lewat jalur USB-A, bisa terlihat di sini. Lihat dia USB-A loading. Ada keterangannya UFCS. UFCS itu gabungan protokol isi daya cepat standar Cina, brand Cina lah. Mulai dari Huawei, kemudian Xiaomi, Oppo, dan lain-lain. Ininya dia gabungan seperti itu. UFCS-nya support 1.0 33 watt. Nah, sambil kita nunggu loadingnya ini ya. Kemudian ini bisa dilihat QC 3 Plus, dia supportnya seperti ini. Coba yang UFCS dahulu, coba saya klik. Nah, dia seperti ini. Nah, kemudian coba yang QC 3 Plus, dia seperti ini. Data strukturnya kira-kira seperti itu. Kemudian FCP itu Huawei Fast Charging Protocol, dia seperti ini struktur dayanya. Kemudian ini supercharger protokol Huawei juga maksimal di 23 watt. Kemudian ini AFC itu Samsung. Ini Samsung, dia struktur dayanya support ini saja. Kemudian yang lainnya coba saya ke bawah, selesai. Jadi ini ketika lewat jalur menggunakan USB-A lewat PowerZ. Sekarang saya ganti lewat jalur PD. Sudah saya hubungkan lewat jalur PD dengan menggunakan kabel Vivan 240 watt. Saya buat auto detect. Kita tunggu sebentar. Ini saya menggunakan port USB-C 1. Nah, kita tunggu, lihat ini masih loading. Nah, prosesnya sudah selesai. Coba saya scroll bagian ini QC 3 Plus. Nah, seperti ini struktur dayanya yang support QC 3 Plus. Kemudian coba yang FCP. Nah, seperti ini fast charging protokol Huawei 18 watt AFC adaptive fast charging Samsung. Nah, seperti ini dia. Kemudian coba yang PD 3.1. Jadi ini support PD 3.1 ya. Nah, ini dia. Supportnya PPS juga 5 ampere ya, PPS-nya juga 5 ampere. Kemudian support AVS juga bisa terlihat ini, AVS-nya support hingga 15 sampai 28 volt 140 watt. Nah, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk device yang mendukung atau minta AVS. Kemudian yang lainnya, nah selesai. Jadi ini ketika menggunakan tes PowerZ, tes PD trigger. Nah, PD trigger itu melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS lewat USB Dr. Finersi FNP58. Ini saya hubungkan lewat USB-C yang bagian atas. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading. Nah, lihat langsung
PD triggernya 140 watt sesuai dengan spesifikasi adapter chargernya ini. Kemudian kita lihat dari sisi seluruh daya voltase dan ampernya, dia support 5 volt paling rendah, kemudian ampernya paling tinggi 28 volt. Coba saya scroll ini, mungkin ada masih di bawahnya. Nah, sudah tidak ada, oh masih ada ini. Nah, sebentar, cukup banyak sekali sampai 28 struktur. Dia ini paling tinggi 28 volt, kemudian ampernya paling rendah, coba paling rendah 3 ampere, paling tinggi 5 ampere ya. Jadi seperti ini hasil dari daya PD triggernya. Tes perbandingan Ripple, coba saya bandingkan antara Anker 140 watt versus Note X 140 watt. Nah, Ripple itu ibaratnya ada teman-teman yang berkata itu ria. Nah, semakin tinggi nilai ria itu semakin buruk, atau kalau saya mengibaratkan Ripple itu sama dengan debu versus masker. Semakin banyak debu yang melewati masker, maka semakin buruk nilainya. Kira-kira logikanya seperti itu. Kalau mau menambahkan tentang logika yang mudah dipahami apa itu Ripple, silahkan berkomentar. Sekarang coba saya tes dahulu dari Ankernya. Saya menggunakan beban ponsel Samsung Superfast Charging 20 watt. Saya hubungkan lewat port USB-C 1 dengan kabel dari Vivan 240 watt. Saya hubungkan sekarang. Superfast Charging aktif, petir double nyala. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dahulu dari sisi seluruh daya PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 8 sementara ya, 8,1 volt kali 1,2 ampere sama dengan 11, sekian watt. Kita tunggu sebentar sampai dayanya naik. Kemudian kita tes Ripple-nya. Nah, lihat ini tadi dia mencapai maksimal 22,2 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Nah, saya catat 41 mV ketika menggunakan adapter charger Anker. Sekarang saya ganti dengan adapter charger dari brand Note X 140 watt. Nah, saya hubungkan sekarang. Tadi kalau tidak salah Anker sekitar di 40-an ya. Ini Superfast Charging aktif. Sekarang saya tunggu dahulu Note X ini sampai dayanya naik. Nah, lihat Note X sudah mencapai pada daya 20 watt, 21 watt, 22 watt, 23 watt, maksimal di 23,3. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV. Jadi kalau Anker tadi kalau tidak salah tepatnya sekitar di 41. Mohon dikoreksi bila salah. Jadi ya 11-12 lah. Sedikit lebih bagus Anker nilai Ripple-nya, tapi tidak terpaut jauh, sama-sama di area 40-an. Tes ke ponsel Samsung Galaxy J7 Plus yang support standar charging 7,5 watt menggunakan port micro USB seperti ini saya. Kabel maksud saya dari brand AOG. Saya hubungkan sekarang. Nah, seperti ini. Coba. Nah, sudah terhubung dengan baik. Nah, kita lihat dari sisi sini ada lampu merah artinya charging. Harap maklum ponsel jadul. Cuman baterainya sudah terisi 87%, mungkin dayanya sudah turun lah, kira-kira seperti itu. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi 5 volt kali 1,1 ampere sama dengan 5,7. Biasanya kalau dayanya di bawah 50% bisa mencapai 7,5. Ini 87, dayanya bisa mencapai 5,7. Masih lumayan, dayanya lumayan tinggi. Coba kita cek dari sisi lainnya. Nah, sebentar. Nah, dia seperti ini. Ada tulisannya Apple 2,4 ampere. Mungkin dia menggunakan protokol ISAI cepat Apple 2,4 ampere ya. Kemudian dilihat dari sisi lainnya seperti ini. Dari sisi lainnya seperti ini dan kembali ke sini. Jadi bisa digunakan untuk charge ke ponsel yang menggunakan port micro USB. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt, saya hubungkan lewat C2 Lightning kabel e-Charger seperti ini. Nah, ini C2 Lightning saya hubungkan lewat jalur USB-C 3. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 14%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi kabelnya. Ini saya ada di displaynya kabelnya. PD aktif dengan daya 9,1 watt. Nah, lumayan ya. Harap maklum kalau dayanya rendah karena sudah turun performa. Ponsel usia pakai sudah 5 tahun lebih. Sekarang kita cek dari sisi digital display 9 atau 8 watt. Kemudian kita cek dari sisi USB letter cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 0,8 watt sama dengan, maksud saya 0,8 ampere sama dengan 7, sekian watt atau 8 watt. Nah, sekarang coba saya masuk ke menu Ripple.
Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel e-Charger. Kita tunggu sebentar. Nah, ini lihat start dari baterai 2%. Ini tadi habis total ya ponselnya, jadi saya buat mode ponsel mati saja. Kita cek dari sisi perbandingan antara Anker. Sebentar saya perjelas dahulu. Seperti ini, 14 watt versus 13, sekian. Nah, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy FCP yang aktif atau fast charging protocol dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere atau 1,4 ampere sama dengan 12, sekian watt sudah rasional. Kalau Samsung itu adaptive fast charging 15 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 103 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel e-Charger. Start dari baterai 6% atau low bed lah ya, quick charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,4 volt kali 0,6 ampere sama dengan 4, sekian watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena ponselnya sudah turun performa, usia pakainya sudah 3 tahun lebih. Jadi wajar ya ponselnya turun performa. Yang penting dari sisi notifikasi quick charging aktif. Andaikan ponselnya masih fresh, ketika quick chargingnya aktif pasti dayanya di atas 10 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 28 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan menggunakan kabel dari brand e-Charger. Start dari baterai 1%, indikator yang muncul cuma charging saja, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi ini dahulu, digital display. Nah, ini sebentar, ini dia 9 watt dari sisi digital display Anker. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di Oppo Reno 3 yang aktif DC dengan seluruh daya 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,8 watt. Kalau secara adapter charger 9 watt, di sini 8,8. Jadi akurasi digital display-nya lumayan bagus. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 14 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Kali ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD Vivan 240 watt. Nah, kita lihat ini. Start dari baterai 3%, fast chargingnya aktif secara tulisan seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di ini adapter charger Anker, dia mencapai 14 watt. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Secara adapter charger mencapai hingga 14 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Kali akan saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 4%, VOOC-nya aktif. Di sini tulisannya super fast charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display adapter charger. Sebentar, 10 watt ternyata. Nah, ketika kombinasi dengan menggunakan kabel sakti. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,9 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 13 mV. Tes ke tablet Huawei yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 24%, supercharging aktif ada desimalnya. Nah, petir double, lengkap ya notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy SCP yang aktif atau supercharger protokol dengan seluruh daya. Ini masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat ini ya, sepertinya sudah mencapai titik daya maksimal 16,4 watt dengan seluruh daya 8,4 volt kali 1,9 ampere. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple.
Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 20 mV. Tes ke Huawei Matepad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan start dari baterai 24%. Menggunakan kabel VIVAN 240 watt, tapi ini kok yang ada cuma petir satu. Cuma lihat ini dari sisi tulisan cuma charging saja. Coba mungkin minta diulang ya, atau saya putar seperti ini. Nah, coba saja, barangkali berhasil saya putar. Nah, kita lihat proses negosiasinya agak alot. Lihat ini, dia seperti ini. Nah, mungkin coba tetap ya 24%. Mungkin saya ini kan menggunakan port C1 ya. Coba saya rubah ke port yang ini, yang ada gambar ponselnya, mungkin saja bisa. Nah, karena banyak port jadi bingung yang saya gunakan. Coba ini sudah usaha yang terakhir. Coba. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat negosiasinya lumayan alot. Tetap ya. Oh ya benar. Jadi agak ikuti panduan yang ada. Supercharging aktif start dari baterai 24%. Nah, seperti itu ya. Saya kan biasanya sering menggunakan port yang utama C1 gitu loh. Jarang menggunakan port yang selain C1 karena ya biasanya pandangan saya port yang besar itu yang paling tangguh. Ternyata ada peruntukannya yang berbeda-beda. Ini ingat, saya menggunakan C3 yang ada gambar logo ponselnya. Sekarang kembali lagi ke sini, SGP yang aktif dengan seteru daya 8,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 22,5 watt. Sudah maksimal sesuai dengan daya tabletnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke tablet Huawei Matepad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Nah, kali ini akan saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Saya hubungkan lewat USB-C 2. Nah, ini sudah saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 25%. Supercharging aktif, ada desimalnya, petir double. Lengkap notifikasinya, biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PD 3.0 yang aktif. Kita lihat ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, ini lihat sudah saya tunggu lumayan lama. Ternyata tetap masih di daya 9 watt dengan seteru daya yang aktif PD 3.0 4,8 volt kali 1,8 ampere ya, adanya data seperti ini. Sekarang saya coba masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 13 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Coba saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini start dari baterai 12%, fast charging yang aktif ketika lewat jalur USB-A. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi FCP yang aktif dengan seteru daya. Nah, lihat 8,7 volt kali 1,4 ampere sama dengan 12,9 watt. Tadi maksimalnya di 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat port C3. Nah, lihat nih, super fast charging aktif. Start dari baterai 12%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PPS yang aktif. Dengan seteru daya, masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat sudah mencapai pada daya strukturnya 9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 23, sekian watt. Dari teori Samsungnya 25 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 44 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 15%. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal, tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi sementara DCP yang aktif. Ini dayanya masih buruk ini, 4,9 volt kali 0, sekian ampere. Nah, sudah stabil. Sudah naik ke DC. Dengan seteru daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt yang aktif dalam kategori fast charging. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak
menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 Watt. Ini coba saya gunakan port C2. Saya hubungkan lewat kabel PD Vivan 240 Watt, start dari baterai 15%. Kita tunggu sebentar. Mungkin tidak keluar desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi dia rendah ya dayanya, PPS 4,9 volt kali 0,4 ampere. Oh, tadi hidup sekarang mati, mengalami restart. Nah, ini tanda-tanda berita kurang baik atau berita duka. Nah, seperti itu. Jadi kadang Infinix itu kalau tidak cocok dengan adapter chargernya, ini contoh saya menggunakan port C ya, USB-C lah, dia akan restart seperti ini. Nah ya, ini diteruskan, dia akan restart seperti ini terus. Berita dukanya seperti itu. Nah ya adanya data seperti ini, tidak saya tutupi. Ini nyala, nah dia akan restart seperti ini terus. Ini tadi dia nyala ya, kemudian mati, kemudian nyala lagi, kira-kira seperti ini. Kita lihat ini. Tapi ininya ya ini terus seperti ini. Jadi mati hidup seperti itu. Kalau diteruskan malah ponselnya rusak. Jadi saya anggap tidak cocok untuk lewat port C USB-C lah, kabel Vivan ini ke Infinix 33 Watt tidak saya teruskan. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 supercharger 33 Watt. Saya hubungkan lewat kabel sakti dari brand On Prime. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 15%. Nah, kita lihat ini ya. Ada desimalnya atau tidak? Ternyata tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Totorkosi. Lihat, kita tunggu sebentar. Dia apakah restart atau tidak gitu loh, ketika menggunakan kabel sakti. Tadi ketika lewat kabel C PD normal dia akan restart. Coba sih saya nyalakan lagi. Aman ya. Biarkan ponselnya standby. Kemudian yang aktif ini PD 3.0 dengan struk daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,8 watt. Aman, tidak restart atau drop lah, kira-kira seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai habis total ponselnya. Baterainya start dari 1% ya, habis total. Tidak ada notifikasi dari chargingnya atau fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Totorkosi DCP yang aktif dengan struk daya 4,7 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8, sekian watt atau standar charging lah yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 19 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan lewat port C2. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 8%, tidak ada notifikasi dari chargingnya atau standar charging yang jalan. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Totorkosi DC yang aktif dengan struk daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,6 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 16 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, kita tunggu sebentar. Dari charging aktif, start dari baterai 1%, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Totorkosi PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 8,8 volt kali 2,3 ampere sama dengan 20, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 47 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Kita tunggu sebentar. Oh, quick charging yang aktif, start dari baterai 14%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Totorkosi QC 9 volt yang aktif dengan struk daya 8,8 volt kali 1, sekian ampere sama dengan 13, sekian watt. Sudah rasional quick charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Coba saya menggunakan port C3.
Mi turbo charging aktif ada desimalnya. Petir double lengkap notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Cosi PPS yang aktif dengan struk daya 8,7 volt kali 2,9 ampere sama dengan 24, sekian watt. Nah, ini kalau disamakan ya sama dengan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel sama plug. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel sakti dari brand On Prime. Nah, kita tunggu sebentar. Loh, ternyata tidak muncul desimalnya atau Mi Turbo Chargingnya ya. Mungkin minta dibalik atau bagaimana. Coba saya ulang. Biasanya kan muncul gitu ya. Coba saya balik seperti ini mungkin. Nah, saya coba saja. Nah, muncul. Nah, seperti itu. Kadang kabel chargernya minta diputer-puter ya, harus muncul agar muncul Mi Turbo Chargingnya dan ada desimalnya. Boleh diputer tapi jangan dijilat karena bukan Oreo. Kembali lagi ke sini, Mi Turbo Charging aktif ada desimalnya. PPS yang aktif dengan struk daya 8,7 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 25,3 watt. Nah, yang aktif PPS secara struk daya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 24 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Start dari baterai 0% atau habis total ya. Jadi saya buat mode ponsel mati. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi QC 9 volt yang aktif dengan struk daya 8,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 12, sekian watt. Jadi ini yang aktif. Anggap fast charging 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 35 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat port C3. Start dari baterai 2%. Kita tunggu sebentar. Mungkin saja dia keluar desimalnya. Sekarang kita cek dahulu dari sisi USB Cosi PPS yang aktif dengan struk daya 7,9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16 watt. 16 watt ya, stabil di sini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 28 mV. Coba kembali lagi ke sini, mungkin dayanya naik. Tetap ya, bahkan malah agak turun. Ini maksimalnya tadi di 16, sekian watt. Tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime. Start dari baterai 24%. Kita lihat ada desimalnya atau tidak sambil kita melihat aktivitas USB Cosi ini. PPS yang aktif dengan struk daya 8 volt kali 1,3 ampere sama dengan 12 watt sementara seperti ini. Kita lihat ini perkembangan dayanya masih terus naik. Nah, sambil menunggu naik dayanya ini, saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 34 mV. Kembali lagi ke sini. Tadi dia mencapai maksimal di 24,9 watt. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Start dari baterai 17%. Tidak ada indikator VOOC atau Super VOOC-nya. Coba saya nyalakan ponselnya. Cuma charging saja. Lihat ini tulisannya charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi DC yang aktif dengan struk daya 4,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,4 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 29 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat port C3. Start dari baterai 17%. Biarkan ponselnya standby. Coba saya lupa. Ini notifikasinya fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya paus cara acak menghasilkan nilai VPP 40 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu animasinya. Super VOOC aktif, ada desimalnya. Super VOOC 45 watt dengan menggunakan kabel sakti. Kita dekatkan.
Kita cek dari sisi USB Dr. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9,3 volt kali 3, sekian ampere sama dengan di 37 tadi maksimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Jangan kaget, nilai ripple-nya tinggi ya sudah menjadi kebiasaan pada ponsel ini. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 158 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 Watt. Saya pertama tes menggunakan USB-A. Nah, ini saya hubungkan sekarang. Nah, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 2%, indikator yang muncul fast charging, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14, sekian watt. Kita cek dari sisi digital display yang ada di adapter charger Anker. Coba saya nyalakan. 14 watt juga atau 15 watt naik turun ya. Jadi hampir sama antara adapter charger dengan USB Dr. Sekarang kita cek dari sisi ini ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai ripple 17 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 40 Watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C atau kabel PD dengan menggunakan kabel VIVAN 240 Watt. Sudah saya hubungkan. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 2%. Nah, ini saya menggunakan port yang paling atas sendiri. Nah, ini ya. Kemudian kita cek dari sisi misalnya digital display-nya dahulu. Ini sebentar, mencapai 44 watt. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. PPS yang aktif dengan seluruh daya 9,1 volt kali 4,3 ampere sama dengan 39, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke iPad A16 generasi ke-11 yang support PD 45 watt. Nah, saya lupa, coba saya ganti dahulu ke ini kan 45 watt. Saya ganti yang port C3. Maksud saya C1 atas ini. Nah, seperti ini. Kita cek dahulu. Ini saya sering menggunakan iPad-nya tapi jarang kontrol atau cek tingkat kesehatan baterainya. Saya cek tingkat kesehatan baterainya dahulu. Nah, ini ya, tingkat kesehatan baterai iPad saya masih normal, maksimal kapasiti masih 100%. Siklusnya sudah terhitung 3. Padahal ini sering saya gunakan untuk tes gonta-ganti adapter charger ya, tapi aman. Yang penting kita paham cara merawat iPad-nya, pasti aman. Nah, lihat sekali lagi. Tingkat kesehatan baterainya masih 100%, siklusnya terhitung 3. Nah, mulai saya gunakan ini April 2026. Nah, sekarang saya keluarkan dahulu ininya. Kemudian saya matikan iPad-nya. Nah, lalu kita tes dengan menggunakan Anker 140 watt. Saya hubungkan sekarang. Terisi, start dari baterai 10% atau lowbat, biarkan iPad-nya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,8 volt kali 0,8 ampere sama dengan 13,3 watt. Sementara datanya seperti ini masih berangsur-angsur terus naik. Nah, bisa terlihat. Coba saja saya masuk ke Ripple dahulu sambil menunggu datanya itu. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Dari sisi Ripple, kembali lagi ke daya. Nah, masih lihat dia di 23 watt. Dari teori iPad-nya 45 watt, realnya bisa mencapai 23, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Start dari baterai 3%, mode ponsel mati karena tadi habis total. Nah, biarkan layar ponselnya mati. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 0,5 ampere sama dengan 4, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat dayanya rendah ya, dayanya rendah, cuman Ripple-nya tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 189 mV. Padahal kita lihat lagi dayanya cuma 4 watt. Jadi Xiaomi Poco M6 Pro atau Xiaomi Turbo Charging 67 watt ini kurang efektif ketika lewat jalur USB-A. Efeknya ya ini ripple-nya tinggi. Padahal pakai adapter charger Anker masa ripple-nya setinggi itu kan gitu. Coba saya ulang lagi, ini sudah naik ke fast charging 18 watt. Lihat, masih tetap lumayan turun.
Tetap ya, tapi menghasilkan nilai ripple yang tinggi. Tapi ya adanya data seperti ini. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 Watt saya hubungkan lewat port C3. Start dari baterai 4%. Quick charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cosi PPS yang aktif dengan struktur daya 7,9 volt kali 2 ampere. Lihat, ini masih berangsur-angsur naik menuju titik daya maksimal. Nah, PPS yang aktif, jadi ini secara struktur daya di atas 18 watt. Tapi secara notifikasi quick charging. Kalau quick charging itu biasanya maksimal kan di bawah 18 watt kan gitu ya. Maksimalnya 18 watt. Lihat ini, sudah jalan di 26 watt. Nah, ini kalau disetarakan, ya setara Mi Turbo Charging 33 watt. Cuman tidak ada notifikasi Mi Turbo Charging atau desimalnya. Tapi secara struktur daya sama. Lihat, 26, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti on prime. Nah, kita tunggu sebentar, langsung Turbo Charging 67 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi, sementara yang aktif PPS dengan struktur daya 7,8 volt kali 1,9 ampere sudah jalan di 18 watt. Kita tunggu sampai pada titik daya maksimal bisa mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai pada titik daya 43 watt dengan struktur daya 8,9 volt kali 4,8 ampere. Nah ya, 43 watt dari teori 67 watt sudah lebih dari cukup ini dayanya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 71 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, ada tanda sudah terhubung seperti ini, tidak ada animasinya kalau mode ponsel hidup ke Vivo ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek. Nah, ini start dari baterai 5%, cuma ada indikator charging saja atau standar charging. Kita cek dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif dengan struktur daya 4,7 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8, sekian watt, sudah rasional ya, standar charging yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Ini saya rubah saja. Tadi kan C3 itu 40 watt, coba saya rubah ke C2 yang support daya ini sebentar 140 watt ya, bisa terlihat di sini. Ini 140 watt. Kalau C3 itu 40 watt. Cuman ada tulisannya yang 40 watt itu untuk ponsel kan gitu. Atau C1, nah C1 saja, tidak ada tulisannya ponsel atau laptop kan gitu. Kita coba saja main acak seperti ini biar lebih beragam seperti pelangi. Saya hubungkan sekarang. Sudah terhubung. Biarkan ponselnya standby. Tidak ada notifikasi flash chargingnya. Yang aktif PPS bisa terlihat di sini dengan struktur daya 8 volt kali 2,6 ampere sama dengan 27 watt, 31 watt, 38 watt. Nah, ini biasanya flash charging aktif, lihat dia sudah jalan di 40 watt. Nah, maksimal di 40 watt ya. Nah, lihat ini 41 bahkan. Nah, kalau 41 mungkin ya anggap area flash charging 44 watt. Sambil kita tunggu ini nanti ada animasinya, biasanya seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 25 mV. Ini saya tunggu kok lama ya, tidak muncul-muncul flash chargingnya. Akhirnya ya kita lihat saja dari muncul dia setelah kita omongi. Lihat flash charging aktif. Cuman kalau mode nyala seperti ini kita tidak tahu ya ada desimalnya atau tidak. Yang penting daya maksimalnya bagus di area 41,6 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Nah, lihat start dari baterai 13%, flash charging aktif. Pertama saya buat mode ponsel mati dahulu. Sekarang kita analisis dahulu dari sisi USB Dr. Cosi DC yang aktif sementara seperti itu. Dengan struktur daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8, sekian watt. Nah, kita tunggu sebentar sampai menuju titik daya maksimal. Ini masih negosiasi daya. Nah, lihat ini dia sudah voltasenya berubah 7,8 volt atau 8 volt.
dia maksimal jalan di sudah jalan di 30 watt tadi, 31. Kita tunggu apakah masih bisa naik dayanya. 32. Nah ini maksimal tadi di daya 33. Nah sambil kita menunggu dayanya naik, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Yang saya suka ini nilai Ripple-nya sangat rendah, cuma 20 mV. Kembali lagi ke sini, tadi mencapai maksimal di 33 watt. Nah coba saya lupa tadi mencapai Ripple-nya 20 mV. Nah kemudian ini kan mode ponsel mati. Coba saya nyalakan ponselnya, apakah ada desimalnya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah ponselnya sudah nyala, start dari baterai 15%. Ada desimalnya. Nah terlihat jelas dengan menggunakan kombinasi kabel sakti plus adapter charger Anker 140 watt. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A, start dari baterai 13%. Cuma charging saja, tidak fast charging. Mungkin kita tunggu sebentar sambil kita analisis dari sisi USB Dr. Cozy. DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,6 ampere sama dengan 7,8 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 19 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah ini di atas 10 watt, jadi fast chargingnya aktif. Coba saya nyalakan ponselnya. Kita tunggu. Mungkin ada notifikasi yang ada di sini. Ini safe charging. Coba saya tidak bisa. Mungkin seperti ini. Cuma safe charging ya. Tapi dayanya 15 watt. Nah ini lihat ini. Ya adanya data seperti ini. Kadang kurang sinkron atau bagaimana. Tapi secara seluruh daya saya menganggap ini jalan di fast charging Infinix 18 watt. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat port C1. Nah kita lihat start dari baterai 14%. Cuman tidak tersedia all around fast charging 100 wattnya ya. Coba mungkin minta diklik seperti ini. Tidak ada, tidak tersedia. Mungkin ini tidak ada. Ya memang adanya seperti ini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,7 volt kali 1,3 ampere sama dengan 10, sekian watt. Ya anggap fast charging Infinix 18 watt yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 11 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Start dari baterai 12%. Nah seperti ini. Tidak muncul atau tidak tersedia all around-nya ya. Coba saya seperti ini. Tetap tidak tersedia. Dan saya nyalakan. Nah tidak ada. Nah ya emang dia jalan di fast charging. Kalau tersedia all around-nya biasanya akan tersedia di sini. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 1,6 ampere. Tadi maksimal mencapai hingga 18,9 watt ini. Anggap fast charging Infinix ya 18 watt yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 11 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Xiaomi Hypercharging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A, start dari baterai 14%, Mi Turbo Charging aktif. Tapi tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, sementara QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 7,6 volt kali 1,2 ampere. Sekarang jalan di 10, sekian watt. Sementara kita cek dahulu dari sisi Ripple-nya sambil menunggu dayanya naik. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Kembali lagi ke daya. Ini jalan di 15,8 watt. Ini kalau mau menunggu perkiraan kalau Mi Turbo Charging aktif biasanya ya di atas 18 watt. Nah kita tunggu. Nah di atas 18 watt, 18, sekian. Koma sekian tetap dihitung ya, masuk dalam kategori di atas quick charging. Di atasnya ya Mi Turbo Charging, anggap sekitar 22,5 watt atau 33 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support Hypercharging 120 watt.
saya hubungkan lewat port C1. Nah, kita lihat ini start dari baterai 14%. Ternyata yang muncul itu quick charging. Padahal ini dayanya bisa maksimal 140 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,9 volt kali 2,9 ampere sama dengan 23, sekian watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 22 mV. Nah, coba ya, saya pindah ke port ini yang C3 karena kan ada logo ponselnya gitu loh. Saya penasaran, saya hubungkan sekarang ini, lihat, coba. Tetap ya, tetap quick charging. Ya, adanya memang seperti itu. Nah, ini tes yang paling dahsyat ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Nah, akan saya kombinasikan dengan menggunakan kabel sakti dari brand On Prime 140 watt supportnya. Seberapa dahsyat kemampuan kombinasi Anker 140 watt plus kabel sakti ini saya hubungkan sekarang. Nah, start dari baterai 4, tidak kuat. Nah, kita lihat lagi. Start dari baterai 14%. 120 watt aktif, ada desimalnya. Mantap sekali. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Cosi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 17 volt kali 4,5 ampere. Mantap ya, lihat. Sudah mencapai daya hingga 85 watt. Dari teori maksimalnya 120 watt. Sudah lebih dari cukup menurut saya ini. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Dayanya tinggi, nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi menurut saya, standar. Saya pause acak menghasilkan nilai VPP 93 mV. Coba kembali lagi ke daya. Tadi mencapai maksimal di 86 watt. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt berdasarkan data adapter charger bawaan. Ini menggunakan port C ya. Ya, PD namanya pasti ya, port USB-C. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat ini sudah saya hubungkan. Nah, negosiasi daya, sudah negosiasi dayanya cuma sekali, cukup bagus. Kita cek dari sisi USB Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 14,5 volt kali 2,2 ampere sama dengan lihat dia mulai menuju titik daya stabil, stabilnya di 27, sekian watt. Sangat stabil, lihat, cuma turun penurunan sekali. Ini sudah sangat stabil. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 83 mV. Tes ke laptop Advance Soulmate X ini berdasarkan USB-C ada dua, bisa terlihat ini. Ini USB-C charging support 12 volt. Ini support USB-C Type C full fungsi. USB-C full fungsi lah ya namanya. Support 20 volt karena adapter charger ini support 20 volt, maka saya hubungkan yang USB-C full fungsi, saya hubungkan di sebelah sini. Kita tunggu sebentar, langsung tidak pakai restart, langsung stabil dayanya. Kita cek dari sisi USB Cosi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 19,7 volt. Nah, kadang tidak 20 volt bulat ya, realnya segini. Dikali 0,8 ampere sama dengan 16,3 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup biasanya dayanya di atas 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, jangan kaget nilai Ripple-nya tinggi. Ada yang bilang mungkin nilai Ripple-nya tinggi, oh adapter chargernya jelek Anker ini gitu. Nah ya, jadi kalau menurut pendapat saya, Ripple itu sebagian besar dipengaruhi oleh device itu sendiri juga ada. Ya buktinya ini. Masa ada yang bilang adapter charger ini Anker ini ampas karena Ripple-nya tinggi. Lihat, tidak normal ini Ripple-nya, tidak ngotak. Lihat, 304. Wah, coba saya pause. 352 mV. Nah, buruk kinerjanya tidak. Jadi Ripple itu sebagian ada yang dipengaruhi oleh device itu sendiri. Jadi seberapa bagus apapun adapter chargernya, kalau sudah bawaan dari Ripple laptop ini tinggi, ya tetap tinggi, hasilnya ini buktinya. Tes ke laptop Asus Transformer Book, ini laptop jadul atau tablet yang menggunakan port USB, micro USB, bisa terlihat di sini. Ini saya menggunakan micro USB dari brand AUK, nah, seperti ini. Saya hubungkan sekarang, sebentar saya tata dahulu ini, nah seperti ini. Coba, sudah terhubung, ada indikator nyala warna oranye. Nah, tabletnya tersisa segini.
biarkan dia standby di sini. Kemudian kita cek dari sisi ini USB Dr. Finirsi yang di sebelah sini. Struktur dayanya 9,1 volt kali 1,7 ampere sama dengan 15,9 watt. Coba dari sisi ini. Kalau dari sisi sini 16, di sini 15,9. Nah, akurat ya. Nah, ini terbaca 16, ini terbaca 15,9. Cukup maksimal sekali. Ini laptopnya perkiraan dia support fast charging 18 watt, real mencapai 15,9 atau anggap 16. Lihat akurasinya, jos. Ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi lainnya. Sebentar, dia seperti ini. Datanya ada tulisannya DCP 1,5 ampere gitu. Kemudian dari sisi lainnya dia seperti ini. Mungkin ini ripple-nya, kemudian kembali lagi ke sini. Jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop jadul yang menggunakan port micro USB dayanya maksimal. Tes ke power bank Cooktek, ini output dayanya 150 watt tapi input dayanya ini 90 watt. Bisa terlihat di sini ini tip type C in ini. Dia ini 20 volt kali 4,5 ampere sama dengan 90 watt. Nah, ini struktur dayanya input. Nah, sekarang coba saya menggunakan port USB-C yang kedua atau tengah-tengah kombinasi kabel Vivan ini 240 watt. Saya hubungkan sekarang lewat port USB-C. Nah, ini sebentar, dia kok mati kan gitu. Mungkin ada yang kurang terhubung gitu ya. Sebentar, saya utak-utik dahulu. Nah, seperti ini mungkin. Nah, lihat ini ya, sudah nyala. Kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy. Saya bolak-balik, saya putar-putar hingga akhirnya bisa nyala. Nah, ini saya biasanya kalau menggunakan power bank pasti saya habiskan total dari 0%. Lihat ini, 0,0. Nah, gitu ya. Kita cek dari sisi struktur daya. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 19,2 volt. Secara teori ini 20 volt. Kali 4,4 ampere, secara teori 4,5 ampere, totalnya secara teori 90 watt. Nah, ini realnya mencapai hingga 86 watt. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi digital display-nya ini lihat di Cooktek 84,4 watt. Nah, seperti itu. Nah, lihat sekali lagi. Coba ini dayanya sangat tinggi ini. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Dayanya tinggi tapi ripple-nya rendah. Saya pause saja, menghasilkan nilai VPP 87 mV. Jadi bisa digunakan untuk charging ke power bank yang membutuhkan input daya 90 watt lewat port USB-C 1. Tes daya maksimal adapter charger Anker 140 watt. Ini pertama sudah saya hubungkan tadi dengan menggunakan power bank Cooktek 90 watt inputnya. Bisa terlihat ini masih stabil di 86 watt realnya. Sekarang saya kasih tambahan beban, power bank Xiaomi juga sama. Ini daya inputnya lewat built-in kabel 90 watt. Tapi saya tidak menggunakan USB Dokter ya, cukup ini saja yang saya kasih. Nanti saya perlihatkan lewat power distribusinya kan sama saja. Nah, ini nanti saya hubungkan. Nah, ini lihat secara power distribusi terlihat dayanya Cooktek ini 92 watt. Sekarang saya hubungkan lewat port yang ini USB-C 1. Silahkan dilihat. Nanti saya dekatkan. Saya hubungkan sebentar ya. Nah, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 35%. Ketika terhubung dual power bank ya, sama-sama daya 90 watt, dia akan terbagi seperti ini, dayanya seimbang. Sebentar, seperti ini, 62 watt versus 65 watt, totalnya anggap sama-sama di 65 watt lah ya, kira-kira seperti itu. 130 watt, kira-kira seperti itu, mohon dikoreksi bila salah. Nah, ini power distribusinya dia. Nah, coba saya sentuh. Sebentar. Nah, totalnya 127 watt. Ini bebannya 90 watt plus 90 watt 180 watt, real mencapai hingga 127 watt. Ini daya maksimalnya dia. Nah, ya ini daya tertingginya. Kalau pengen lihat power distribusinya lagi seperti ini. Nah, 62 plus 65. Jadi seperti ini. Daya maksimal dari power bank Anker menurut saya bisa mencapai hingga 127 watt atau anggap dibulatkan 130 watt. Dari teori dayanya 140 watt. Tes charging dual port secara bersamaan saya coba menggunakan laptop Samsung Chromebook 4 secara adapter charger bawaan 40 watt. Saya kombinasikan dengan Cooktek yang support input daya 90 watt.
ini sama-sama saya hubungkan lewat port USB-C ya, yaitu C1 dan C2. Saya tidak menggunakan USB Dr. Vinirsi yang satunya, maksud saya USB Dr. Koshi. Pertama saya hubungkan dahulu, mungkin yang satu ini saya hubungkan ke, maksud saya ini yang ya USB-C 1 saja. USB-C 1 ini enaknya dihubungkan ke anggap power banknya kan gitu ya tadi. Nah, lihat ini saya menggunakan kabel WIFAN. Nah, untuk yang ke power bank USB-C 1 yang utama saya kasih USB Dr. Koshi seperti ini. Sebentar saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini, kita lihat dayanya PD 3.0, kemudian dayanya kita tunggu mencapai titik daya maksimal di 86 watt, sudah stabil di sini. Sekarang ganti, saya hubungkan yang laptopnya. Nah, sebentar saya tata dahulu. Seperti ini mungkin. Ini saya menggunakan yang laptop menggunakan kabel dari brand Venson ya, 240 watt. Nah, dia saya colokin ke sini. Nanti ketika saya colokin, silakan diperhatikan digital power USB Dr. Koshi-nya ini apakah mengalami restart atau tidak kan gitu. Karena banyak teman-teman bertanya ketika dibuat multi port, anggap 2 port secara bersamaan, dia restart atau tidak. Lihat ini, saya hubungkan. Fokusnya ke sini ya. Sebentar, 1, 2, 3 saya hubungkan. Dia turun dayanya tapi tidak restart. Turun itu dia melakukan penyesuaian, kan gitu. Nah, penyesuaian di 61 watt. Nah, sekarang aman, tidak restart, cuman turun daya saja. Sekarang kita lihat power distribusinya. Laptopnya 20, anggap 30 watt lah ya, atau 29 watt. Power banknya tetap stabil di 65 watt. Jadi aman ketika menggunakan dual port secara bersamaan kombinasi laptop plus power bank. Kalau di total 90 watt plus 45 watt sama dengan secara teori ya 135 watt. Tes 3 port secara bersamaan dengan lewat jalur USB-C. Jadi ini triple USB-C. Saya tambah ponsel Samsung Galaxy A05 25 watt dayanya. Nah, ini saya menggunakan ini USB, maksud saya kabel dari brand Acmic Digiline. Nah, saya hubungkan dahulu lewat port USB-C-nya. Nah, seperti ini. Silakan dilihat dia mengalami restart atau tidak. Saya hubungkan sekarang. Nah, saya hubungkan aman ya dari sisi sini. Kita lihat dahulu power distribusinya. Power banknya sudah turun dayanya ke 53 watt atau 52 watt. Laptopnya stabil di 30 watt, anggap seperti itu. Sekarang coba, sebentar saya taruh seperti ini. Ke ponsel Samsung. Silakan dilihat dia mengalami restart atau tidak, ini ataupun ini. Saya hubungkan sekarang. Aman, tidak restart. Nah, ini Anchor menunjukkan sebuah kualitas yang benar-benar berkualitas, kan gitu ya, tidak mengalami restart. Dan ini super fast charging. Nah ya, jadi ini support anggap turbo charging 90 watt, ini support 40 watt ya, kelasnya super fast charging. Ini juga super fast charging, lihat dayanya 26 watt, 50 watt plus 29 watt. Coba saya taruh di sini. Kemudian kita cek dari sisi sini, power distribusinya mencapai 108 watt ini. 53, 30, 24. Jadi jos penggunaan 3 port secara bersamaan masih aman. Coba kita cek dari sisi temperatur. Nah, temperaturnya mulai perlahan-lahan naik. Nah, sayangnya sekali lagi ini temperaturnya tidak menunjukkan berapa derajat Celcius, cuma menunjukkan seperti ini. Nah ya, jadi sekali lagi aman digunakan untuk charging 3 port secara bersamaan. Tes 4 port secara bersamaan, ini ada ponsel Samsung Galaxy M11 adaptive fast charging 15 watt. Nah, ini terakhir yang port USB-A. Sebentar saya tata dahulu, ini alat tesnya penuh gitu loh. Saya taruh anggap di sini dahulu. Nah, seperti ini ya. Saya hubungkan lewat USB-A. Silakan diperhatikan ketika saya menancapkan USB-A-nya. Nah, lihat ini. Sebentar. 1, 2, 3. Ini restart. Tetap tapi super fast charging. Nah ya, ingat berubah menjadi charging standar. Lihat, jadi yang USB-C 3 dan USB-A itu power sharing. Paham ya? Yang ini dan ini stabil. Jadi menurut saya tidak efektif ketika kita menggunakan
4 port secara bersamaan, tapi tetap saya tes saja biar paham, clear gitu loh ya, informasinya sangat jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya. Nah, itu konsep saya. Sekarang saya hubungkan, ini juga ada digital display-nya. Saya hubungkan, ini Samsung fast charging 15 watt, sebentar. Saya hubungkan sekarang, silakan diperhatikan. Jadi dia cuma restart pertama kali dicolokin USB-A-nya. Setelah itu tetap tidak restart. Nah, itu konsep dari nyolokin USB-A. Dia tidak fast charging. Coba saya nyalakan. Standar charging, sebentar, seperti ini saja biar terlihat jelas. Kabel charging. Nah ya, tidak fast charging. Jadi kalau dilihat dari sisi seluruh daya, sebentar. Ini kalau 13 watt itu hitung-hitungannya fast charging Samsung 15 watt. Cuman secara tulisan tidak muncul fast chargingnya gitu loh. Nah, sebentar ini, nah, lihat. Kalau dilihat dari sisi sini tidak muncul fast charging. Nah, charging saja, coba saya detailkan di sini. Nah, charging connect. Ya, secara seluruh daya kalau menurut saya ini ya fast charging karena tadi dayanya di atas 10 watt. Nah ya, tapi ya terserah teman-teman. Saya cuma menyampaikan konsep informasi saya seperti itu. Jadi yang efektif 3 port secara bersamaan. Kalau 4 port pasti ini akan terbagi. Nah, seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Tapi cukup bagus ini 3 port secara bersamaan, kategorinya super fast charging atau turbo charging aktif semuanya. Tes speed charging adapter charger Anker 140 watt kali ini akan saya gunakan untuk recharging ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 45 watt. Kita cek dahulu pertama dari sisi sistem charging atau baterai pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 3%. Secara mAh 150 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai Li-ion, maksimal capacity baterai pada ponsel ini 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang karena yang saya kejar adalah speed chargingnya, jadi saya menggunakan mode ponsel mati ya, biar efisiensinya semakin tinggi. Lihat, sudah saya hubungkan. Super fast charging 2.0 aktif, start dari baterai 4%. Timernya saya nyalakan sekarang. Kemudian saya buat mode ponsel mati. Lihat ini, ketika mode ponsel mati sudah terisi 5% dari detik ke 40 detik. Kemudian nanti saya kontrolnya lewat adapter charger tentang dayanya. Ketika detik ke 40, anggap 50 detik ya, adapter charger menunjukkan daya 42 watt. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 30 menit telah berlalu, kita cek dari sisi adapter chargernya dahulu. Nah, lihat tersisa daya 21 watt. Coba saya cek dari sisi lainnya. Nah, ini power distribusinya 21 watt tetap. Kemudian kita cek dari sisi temperatur. Temperaturnya tidak ada angkanya, cuma menunjukkan seperti ini, masih dalam kategori hangat normal kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kita cek dari sisi lainnya, sudah kembali lagi ke daya. Kita cek dari sisi ponselnya. Dia terisi berapa persen? Saya nyalakan dahulu. Harus dimiringkan seperti ini biar terlihat. Nah, lihat terisi 66% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speednya, speed Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Sekarang kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya dahulu. Dari sisi temperatur termogan seperti ini. Mencapai 42, saya jalankan ini. Yang lumayan panas, dia mulai naik. Di 43, hangat normal, tidak panas menyengat ya, karena adapter charger 140 watt dibuat charging ke ponsel 45 watt. Nah, sudah efektifnya segini temperaturnya 43. Nah, coba dari sisi ponselnya. Nah, ini saya jalankan seperti ini. Di 37, hangat normal. Manajemen temperatur ponsel Samsung ini bagus kalau menurut saya seperti itu. Nah, lihat nih, 37 hangat normal. Coba saya pegang, hangat normal, adapter chargernya juga hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. 61 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya, harus dimiringkan seperti ini biar terlihat jelas. Nah, lihat ini terisi 92% dalam waktu 61 menit. Biarkan layarnya mati dahulu. Kita cek dari sisi yang ada di adapter charger. Tersisa daya 4 watt. Nah, tadi layarnya nyala,
4 watt. Ketika layarnya mati tersisa daya 3 watt. Jadi kesimpulannya adapter charger Anker 140 watt. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah built-in quality yang cukup bagus. Baik dari sisi finishing casing satu dengan lainnya ataupun sablonan. Tidak perlu diragukan lagi Anker. Kemudian dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah. Sudah saya tes mulai dari start ponsel yang dayanya paling rendah fast charging 15 watt hingga ponsel yang dayanya paling tinggi hyper charging 120 watt, 100% support. Tinggal pandai-pandainya kita kapan menggunakan kombinasi kabel USB-A, kabel USB-C maupun kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna. Biasanya yang teman-teman carikan ada desimalnya. Kemudian dari sisi speed charging juga cukup bagus. Tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36, baterainya 5000 mAh. Dalam waktu sekitar 60 menit kurang lebih mampu mengisi 90%. Nah, itu sebuah speednya Samsung Super Fast Charging 45 watt ya, umumnya segitu gitu loh. Dengan temperatur hangat normal tidak ada masalah. Kemudian dari sisi output maksimal dari adapter charger ini tadi saya tes dengan menggunakan dual power bank ini, sama-sama inputnya 90 watt. Menghasilkan nilai output maksimal paling tinggi di sekitar 128 watt sampai 129 watt. Nah ya, kemudian performa terbaik adapter charger Anker ini pada ini tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G dengan kombinasi kabel sakti. Bisa menghasilkan hyper charging 120 watt, ada desimalnya, daya realnya mencapai hingga sekitar di 80 watt. Dari sisi kemampuan lain, adapter charger ini juga bisa digunakan untuk charging ke laptop yang menggunakan PD 45 watt ataupun voltase 20 volt ataupun laptop jadul micro USB. Jadi secara keseluruhan performa dari adapter charger ini cukup bagus sekali. Berdasarkan tes misalnya tadi ke multi port atau charging port secara bersamaan, tidak terjadi restart, cuma penyesuaian daya ketika menggunakan beberapa port secara bersamaan, misalnya dari dual port ke 3 port ataupun ke yang dari 3 port ke 4 port agak terjadi restart karena sistem dari konsep adapter charger ini yang bagian ini dia power sharing. Jadi efektifnya kalau menurut saya ketika digunakan charging beberapa port secara bersamaan lebih efektif 3 port kombinasi C1, C2, C3 ataupun C1, C2 ataupun USB-A. Ini kombinasinya intinya maksimalnya di 3 port. Ingat ya, ini power sharing. Dianggap 1 port. Nah, seperti itu. Jadi secara keseluruhan performa dari adapter charger ini menurut saya nyaris sempurna ketika digunakan untuk charging 3 port secara bersamaan, tidak terjadi restart. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger Anker 140 watt ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli adapter charger Anker ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.